Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pusat pertumbuhan. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian pusat pertumbuhan dan teori pusat pertumbuhan. Pengertian pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan kawasan perkembangan yang cukup pesat sehingga dijadikan pusat pembangunan dan pengembangan wilayah sekitar. Kemajuan dari pusat pertumbuhan akan menyebar dan mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya yang biasa disebut dengan nama spread effect. Faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. 1. Sumber daya alam. Daerah yang kaya sumber daya alam punya potensi menjadi pusat pertumbuhan. Misalnya, daerah pertambangan akan merangsang kegiatan ekonomi seperti peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan dalam membentuk pusat pertumbuhan karena banyak tenaga ahli, profesional, dan kapabel yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam. Ketiga, kondisi fisiografi atau lokasi. Lokasi strategis akan mempermudah transportasi dan distribusi barang, sehingga perkembangan pusat pertumbuhan akan lebih cepat. Biasanya daerah yang memiliki relief rata akan lebih cepat dalam menjadi titik pusat pertumbuhan. Keempat, fasilitas penunjang. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang yang memadai akan berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan. Fasilitas jalan raya, jaringan listrik, komunikasi menjadi fasilitas pokok dalam perkembangan pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan. A. Teori tempat sentral atau Central Place Theory. B. Teori kutub pertumbuhan atau Growth Pole Theory. C. Teori polarisasi ekonomi atau Polarization of Economic Growth. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang A, teori tempat sentral. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller. Menurut teori ini, kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Dalam teori ini digambarkan bahwa tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Tempat sentral dapat berupa kota-kota besar, kota-kota provinsi, kabupaten atau kecamatan, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, rumah sakit, dan lain-lain. Adapun model teori tempat sentral berupa bentuk heksagonal, di mana titik tengahnya merupakan titik simpul yang akan melayani ke-6 daerah yang ada di sekitarnya. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya atau komplementer pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki 3 atau K3, hierarki 4 atau K4, dan hierarki 7 atau K7. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, tempat sentral yang berhierarki 3 atau K3 disebut asas pasar. K3 merupakan pusat pelayanan pasar optimum, di mana tempat sentral tersebut selalu menyediakan kebutuhan barang-barang pasar untuk daerah sekitarnya. K3 diperoleh dari titik simpul
itu merupakan pusat sentralnya, berpengaruh kepada keenam daerah yang ada di sekitarnya sebanyak sepertiganya. Maka K sama dengan 6 kali sepertiga tambah 1 sama dengan 3. Yang kedua, tempat sentral yang berhierarki 4 atau keempat disebut asas transportasi. Keempat merupakan pusat lalu lintas atau transportasi maksimum, di mana tempat sentral tersebut menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal kepada daerah sekitarnya. Keempat diperoleh dari satu pusat pertumbuhan mempengaruhi 6 wilayah di sekitarnya sebanyak setengah bagian. Maka K sama dengan 6 kali setengah plus 1 sama dengan K4. 3. Tempat sentral yang berhierarki 7 atau K7 disebut asas administrasi. K7 merupakan pusat pemerintahan optimum, di mana tempat sentral tersebut merupakan sebuah pusat pemerintahan. K7 diperoleh dari satu pusat pertumbuhan mempengaruhi secara penuh ke-6 daerah yang ada di sekitarnya. Maka K sama dengan 6 kali 1 tambah 1 diperoleh K sama dengan 7. Teori tempat sentral dapat berlaku apabila suatu wilayah memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Wilayahnya datar dan tidak berbukit. 2. Tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama atau homogen. 3. Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak di berbagai arah. Sekarang kita bahas yang B, teori kutub pertumbuhan. Konsep kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Pero. Menurut teori kutub pertumbuhan, perkembangan dimanapun bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan pusat atau kutub pertumbuhan. Yang C, teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Pada setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Demikian terus-menerus akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat, atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi atau polarization of economic growth. Adanya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi daerah sekitar, baik positif ataupun negatif. Pengaruh positif terhadap lingkungan sekitar disebut spread effect. Contoh, adanya pusat pertumbuhan ekonomi akan membuka kesempatan kerja, investasi masuk, dan meningkatkan pendapatan. Pengaruh negatif disebut backwash effect. Contoh, adanya pusat pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketimpangan wilayah dengan daerah pinggiran. Angka kriminalitas meningkat dan kerusakan lingkungan. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya.
Dan kita akan bertemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.